Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qala ta'ala fa in arada ayil walidani fisalan fa in arada, maka jikalau menghendaki keduanya, yakni kedua orang tua ayah bunda, fisalan akan menyapih anak, ay fitamas sabi anil laban, yakni menyapih anak dari susu ASI sebelum qabla tamamil haulaini, sebelum sempurna 2 tahun, antaradin, menyapihnya yang timbul daripada saling ridha, ay bittifakin, yakni dengan kesepakatan, minhuma, dari ayah bunda, la min ahadihima faqat, bukan dari ide salah satu bapa dan ibu saja, wa tasyawurin, dan timbulnya juga di samping ridho bermusyawarah, ay tadqiqin nadhari, yakni mempertajam pandangan, fima yasluhu lil waladi, pada sesuatu yang patut oleh sesuatu bagi anak, fala junaha alaihima fi dzalik, maka tidak mengapa atas ayah dan ibu pada yang demikian itu menyapih. Wa kama yajuzun naqsu anil haulaini inda ittifaqil abawaini alaihi, kadzalika tajuzu ziyadatu alaihima bittifaqihima, sebagaimana boleh oleh kurang dari 2 tahun ketika sepakat ayah dan ibu atasnya, seperti demikian itu boleh oleh melebihkan atas 2 tahun dengan kesepakatan ayah dan ibu. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jikalau menginginkan oleh kamu akan bahwa meminta menetein oleh kamu, auladakum, akan anak-anakmu, ay in aradtum an tatlubu maradi ali auladikum, yakni jikalau menghendaki oleh kamu akan bahwa mencari oleh kamu akan ibu-ibu susu, li auladikum, bagi anakmu, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa atasmu, fil istirda'i, pada meminta ditetein anak, idza sallamtum ilal maradi'i ma ataitum, apabila menyerahkan oleh kamu kepada ibu-ibu susu akan apa yang memberikan oleh kamu, ay ma ataitumuhunna iya, yakni akan apa-apa yang memberikan oleh kamu pada ibu susu akan dia, ay ma aradtum ita'ahu lahunna minal ujrati, yakni akan apa yang menghendaki oleh kamu akan membayarnya kepada ibu susu daripada upah. Wa qara'a Ibnu Katsirin wahdah ma ataitu maqsuratal alifi, dan membaca Quran oleh Imam Ibnu Katsir padahal sendirian di luar qiraat yang 7 akan dengan bacaan ma ataitu maqsuratal alifi, padahal dipendekkan alifnya, Aima ataitum bihi, yakni apa yang mendatangkan oleh kamu dengannya. Aima aradtum ityana,
yakni apa yang menghendaki oleh kamu akan memberikannya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ay bil muwafaqati, yakni dengan kesepakatan. Walaysa taslimul ujrati syaraton li sihhatil ijarah, bukanlah tidaklah menyerahkan upah yaitu syarat bagi sahnya perkulian netein bocah. Bal litakunal murdi'atu thayyibatan nafsi radiyatan, bahkan agar supaya ada oleh ibu susu yaitu senang hatinya padahal ridho. Fayasiru dzalika sababan li salahi halis sabi, maka menjadilah oleh yang demikian itu sebab bagi kesalehan, kepatutan keadaan bocah. Walil ikhtiyati fi masalihihi, dan bagi ikhtiyar pada kemaslahatan bocah. Wattaqullaha fid dirari wal mukhalafati, dan takutlah kamu akan Allah pada merugikan orang lain dan menyalahi aturan agama. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah olehmu akan bahwa Allah itu dengan apa yang kamu kerjakan yaitu maha melihat. Fayujazikum ala dzalika, maka membalas oleh Allah akan kamu atas yang demikian ma ta'malun. Walladzina yatawaffawna minkum, sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita pada pagi ini masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 233. Kita mau menutup potongan terakhir dari ayat 233 daripada surat Al-Baqarah. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa menyusui anak itu 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Ibu menyusui anaknya itu 2 tahun kalau pengen sempurna. 2 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kalau meneteinnya kurang dari 2 tahun? 6 bulan saja dah, atau setahun saja, atau setahun setengah, itu namanya kurang, atau lebih. Udah ini 2 tahun setengah dah, atau neteinnya 3 tahun, artinya lebih dari 2 tahun. Ini bagaimana kalau kurang dari 2 tahun? Bagaimana kalau lebih memberi asinya lebih dari 2 tahun? Asi, air susu ibu. Kalau panggilnya emak, asma, air susu emak. Begitu. Itu begitu. Kata Allah, fa in arada fisalan an taradid minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Bila mana seorang ayah atau seorang ibu atau dua-duanya kemudian duduk bersama membicarakan berapa bulan
harus menetein bocah ini? Apakah 6 bulan, 12 bulan, ataukah 24 bulan, ataukah 36 bulan neteinnya? Bila ayah dan ibu kemudian itu menginginkan menyapi anak sebelum 2 tahun atau menyapi anak lebih dari 2 tahun, fala junaha alaihima, enggak apa-apa, enggak dosa, enggak dosa bila neteinnya di bawah 2 tahun atau meneteinnya di atas 2 tahun. Fala junaha alaihima fi dzalik, kagak ngapa, maknanya la isma, tidak ada dosa, tidak dosa, asal 2 syarat. Pertama, antarodi, saling ridho, setuju. Siapa yang setuju? Dua-duanya. Antaradin minhuma, dua-duanya setuju. Yang kedua, watasyawurin, di samping ridho setuju, hasil musyawarah. Nggak boleh ridhonya aklamasi aja, udah percaya aja dah, nggak boleh. Duduk bersama. Islam, meskipun bapak adalah kepala rumah tangga, tak istri adalah di kaki suami. Bapak itu suami, suami kepala rumah tangga, istri di bawah suami. Tapi Islam itu bukan agama otoriter, agama yang menindas perempuan. Tidak ada dalam Islam begitu. Hanya berbicara kepemimpinan saja. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki memimpin, mimpin aja, tapi bukan maknanya untuk menjadi diktator, penindas bagi perempuan. Tidak, Islam tidak begitu. Agama ini hadir bukan untuk menindas perempuan, tidak. Islam hadir bukan untuk itu, rahmatan lil alamin. Hanya mimpin saja. Kenapa diberi kepemimpinan? Dia punya kelebihan, enggak terganggu bulanan, enggak terganggu. Kalau kata teman kita, kenapa harus mimpin? Masalahnya dia punya pala 2. Orang laki itu palanya ada berapa ya? Mana-mana. Ya begitu dah. Perempuan, oh iya, palanya berapa? Perempuan 1. Maka karena dia palanya lebih, ya dia harus mimpin. Itu aja. Maka laki-laki rambutnya pendek, pikirannya panjang. Kalau perempuan rambutnya panjang, tapi pikirannya pendek. Perempuan begitu, begitu perempuan secara umum begitu. Tapi Islam hadir bukan untuk menindas perempuan. Hasya wa hasya. Sebetulnya ilokan, tidak ada ajaran Islam kayak begitu. Sehingga apa saja harus dibicarakan, namanya musyawarah. Dari hasil musyawarah itu harus ada kesepakatan, namanya musyawarah dan mufakat. Itu Islam. Apa aja hasil musyawarah dalam berumah tangga supaya tidak timbul kecekcokan, musyawarah. Kalau enggak musyawarah, enggak saling ridho,
bakal menjadi petaka dalam rumah tangga. Apa aja, ada orang berumah tangga begini di zaman PPKM kayak begini, dia bingung lockdown bagaimana ini, ya akhirnya beli sepeda untuk main sepeda. Kalau minggu ke CNI kadang ada nggak yang kayak begitu mainnya, begitu main kadang sampai ke Puri, nah, begitu Green Lake aja nyampe dia, Green Lake terus sampai Cipondo, Haji Kokom dah sampai begitu, nyampe juga main sepeda di Kebun Jeruk. Dia nggak musyawarah beli sepeda, mentang-mentang duitnya, ya dia pulang ke rumahnya bawa sepeda, lalu ditanya sama bininya, ini ya apa ini bang, sepeda baru buat jalan kayak orang-orang lah, biar sehat kita, biar bebas dari COVID, jadi kita main sepeda. Berapaan ini bang? 1 juta. Nggak musyawarah begitu, 1 juta begitu. Akhirnya teman lakinya dia datang, lakinya lagi di masjid, temannya main pagi, oh sepeda baru, iya laki saya bisa beli, cakep ini, emang begitu laki saya kalau udah milih bagus, yang begitu dia muji laki. Berapaan? 1 juta, saya bayarin 1,5 juta, begitu. Iya baik deh. Sekarang 1,5 juta dia dapat duit. Kata dia, emang perempuan soleha pagi-pagi udah dapat duit 500.000. Begitu, 500.000. Lakinya pulang nih dari masjid, dia nanya, sepeda kemana? Saya jual, nih, lo beli lagi. Jual berapa? 1,5 juta, gua dapat 500, lo beli lagi 1 juta. 4 juta itu. Tuh. Gara-gara dia nggak musyawarah, 4 juta dijual 1,5 juta, baru beli. Untung dia, kata dia perempuan soleha 500.000, suruh beli lagi 1 juta, dia rugi. Dia nggak paham ya. Apa aja kudu musyawarah. Islam itu berdasarkan musyawarah dan keridhaan. Maka disebut fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tasyawur fala junaha alaihima. Berbicara netein anak kurang 2 tahun, setahun aja ya, kata bininya umpamanya, boleh asal musyawarah. Ditanya kenapa kurang dari setahun, kenapa setahun aja enggak 2 tahun? Begini bang, nanti teteh saya turun, ini barang-barang pada naik tapi susu turun, kata dia begitu. Jangan dicatat, ini mau dicatat aja susu turun. Jadi saya setahun aja, jangan 2 tahun, kata dia begitu. Setahun aja, ya baik deh. Begitu, kurang sehat saya ini fisiknya, kata dokter, jadi kurang bagus kalau netein sampai 2 tahun. Ini lagi badannya gak ini. Dia memberi penjelasan kepada suaminya, saya punya penyakit begini bang, begini, jadi nggak bagus kalau kita terusin nete buat perkembangan si kecil bang. Oh begitu, ya sepakat, hasil musyawarah sepakat, nggak apa-apa. Nggak boleh memutuskan sebab pihak 3 bulan aja, nggak boleh. Islam itu menghargai suara, itu dihargai. Negara aja mulai hadir, kalau jual lakinya jual bininya kudu tahu tanda tangan, begitu ya. Bang Yordan begitu. Ah iya begitu. Biar kita enggak sembarangan. Begitu, enggak sembarangan. Karena Islam itu berkala musyawarah. Begitu hidupnya. Muslim ini dididik oleh Rasulullah SAW biar benar. Gitu. Maka manusia terus menyadari dalam hidupnya
Kita benar berasal kita semua orang ini dari tanah. Fa'adam min turab. Antum min Adam wa Adam min turab. Anda dari Adam, Adam dari tanah. Ya kita dari tanah. Tapi biar kata dari tanah berbeda-beda. Ada orang rese mulu hidupnya, megelin mulu. Ya mungkin asalnya dari tanah sengketa. Penciptaannya ya bisa rese mulu. Begitu, nggak ada tingginya, nggak ada baiknya. Ada orang berpikir labil, nggak pernah jejak pola pikirnya, pimplan. Mungkin asalnya dari tanah urukan. Emang kalau tanah urukan begitu, apa? Iya labil. Yang kaya begitu. Yang kaya begitu. Ada orang hobinya shopping, belanja, mungkin asalnya dari Tanah Abang. Kira-kira begitu ya asalnya. Jadi kita orang ini harus musyawarah, suami istri itu musyawarah, biar kita menghasilkan keputusan yang bagus. Nggak boleh semenak-menaknya. Jadi kalau di musyawarah itu hasilnya bagus, duduk berdua, bincangkan segala sesuatu biar tidak menimbulkan kecurigaan. Begitu, kecurigaan. Islam tuh begitu, sampai diatur cara kita orang menikah dalam Islam. Ini kita laki mau bagi duit sama orang tua kita, jangan kita yang bagi. Bini kita, ma kasih sama gue, begitu. Islam tuh atur. Bini kita mau ngasih maknya, jangan, walaupun duit dia kasih kita yang ngasih, apalagi duit kita kasih bini kita nih, kasih maklum, jangan. Anda diizini, nama Islam ini bukan adab Islam, disilang Islam tuh adab, biar bagus tuh sampai begitu dididik oleh Islam. Kita ngasih mak kita, kasih bini, mak kasih itu mak tua begitu, kasih ibu, kasih 100.000. Kata bini kita 100.000 kebanyakan, kasih. Dia apa namanya? Tadi potong 50.000. Kata dia biaya entertain. Ada biayanya juga entertain. Jadi 50.000. Kita tanya mama kita, berapa mak? Dikasih sama itu istri saya 50.000. Nyerut ya begitu, kayak air nyerut. Enggak apa-apa, kita kurang tambahin 5, kurang ya tambahin. Enggak usah dongengin sama mama kita, nyerep itu mak, jadi ribut mak kita sama bini kita, bakalnya suruh pisah, jadi ribut. Gak bener itu bini begitu, jangan. Emang begitu Islam. 50.000 dari mantu, 5 juta dari anak. Tinggian mana? Tinggian 50.000 dari mantu. Begitu saudara. Kalau kita ngasih mak kita mau 5 juta kayak 10 juta kayak, enggak girang mak kita, kagak. Emang anak gue asuh dari kecil, tetein 2 tahun, ngandung kan begitu. Ini mantu orang lain, punya nilai, bakal disebut-sebut mantu gue, masya Allah, pada 50.000 mantu loh. Islam kedua, tidak menimbulkan keributan. Kalau kita bagi emak kita 100.000, kita langsung bagi, tuh bini kita udah gede nih, jadi ribut. Ini rumah tangga Islam itu begitu, ribut. Masih gede, kagak, gue cuma 50.000, gue kagak percaya begitu. Baru pulang satu rahim, paling satu itu menambah rezeki, meluaskan rezeki, panjang umur. Ini rumah tangganya pendek umur, rezeki seret, gara-gara tidak antarodim minhuma wa tasyawur.
Islam itu duduk cakep asli, bini kita kasih, jadi hubungannya mesra. Kita mau pergi, adalah orang tua kita datang ke rumah kita, kita pergi tugas, ada proyek di Jawa, di mana orang tua kita mau datang, titipin nama bini kita, kasih ma, kasih ma, kasih. Nanti kita nggak ada wafat, emak kita main, dia bakal ngasih karena udah terbiasa. Udah nggak berasa apa-apa, sudah menjadi kebutuhan. Emang begitu. Karena kita nggak deketin kayak begitu, akhirnya kita nggak berasa mertua seperti ibu bagi si mantu. Begitulah dalam hidup, nggak mesra hubungan. Itu jangan salahin siapa-siapa, salah kita, salah kita. Enggak mengikuti apa yang dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini netein musyawarah. Kenapa setahun ini? Oh ya deh, baik deh, nggak apa-apa. Ya udah, sepakat, nggak dosa. Begitu, nggak dosa. Yang penting, walaupun dua-duanya sepakat itu dan musyawarah nggak dosa, ada syarat satu lagi. Untuk memisah, menyapih anak di bawah 2 tahun ataukah di atas 2 tahun, emang syarat utamanya adalah ridho si suami dan istri, sepakat, musyawarah, mufakat. Tapi dilihat bakal membahayakan anak, begitu. Kalau anak tuh prematur, neteinnya kudu banyak. Kalau pengen anak prematur ini nggak labil dalam hidup, dalam teori dokter, anak prematur ini bertahan hidupnya rada kurang, pola pikirnya kurang, suka begini, suka begitu. Ini diatur. Kalau memang dia prematur, 6 bulan lahir, dari sejak dia menikah, bukan sejak dia bersetubuh, menikah dan bersetubuh 6 bulan lahir, itu prematur. Tapi pas kita nikah 3 bulan lahir tapi gede, ini sih bukan prematur. Begitu. Ini narosaha, ini mah prematur tuh 6 bulan usia kandungan lahir, itu namanya prematur. Makanya ada bahan bakar namanya premium, lembek. Begitu. Kalau premium berarti oktannya 88, lembek. Begitu. Yang bagus pertama berarti oktannya 92. Begitu oktannya. Begitu, lumayan bagus pembakarannya. Tapi biar ada kakaknya dan ada adiknya, diturunin aja 92 tuh, duanya dikasih yang 88, jadilah pertalit namanya. Jadi pertalit perkawinan dari si premium sama si pertama, muncul pertalit. Oktan 90, premium itu lembek, kurang bagus, kurang bagus. Namanya juga disodako, subsidi kan begitu. Kalau subsidi kurang bagus, begitu, barang kurang bagus. Akhirnya bayi ini kan premium, jadi kelasnya jadi 6 bulan, disebutlah prematur. Maka supaya bertahan hidup bagus, neteinnya yang lama, 2 tahun. Jadi dengan 6 bulan itu ditambah dengan netein 2 tahun ini, asupan gizi, kekuatan tulang, segalanya, begitu, ototnya, otaknya, detak jantungnya, itu kayak 9 bulan 10 hari. Emang Islam hebat, hebat tuh nih, ke dokter belum ada. Islam udah menghadirkan sebuah hukum. Begitu, rugi muslim kalau nggak mau kembali ke Al-Quran. Karena itu asal jangan merugikan anak. Di antara aturannya, ala kulli hal boleh saja
menetein anak, menyapi, kurang dari 2 tahun, asal sepakat dan musyawarah serta tidak merugikan anak. Begitu juga boleh saja lebih, enggak apa-apa. 2 tahun ini bukan harga mati, begitu. Kurang dari 2 tahun boleh, lebih boleh, terserah. Begitu. Enggak mau juga, bang, nggak usah anak lo nete sama gua, udah sama sampi aja, sampi, udah sampi aja, sampi, udah segem dah, gitu. Den kau, begitu. Nggak apa-apa, apa ke bebelang, apa yang mau terserah. Yang penting jangan nama saya netenya, saya nggak mau. Nggak apa-apa, boleh, begitu. Terus kalau mau kamu ya bayar. Kalau kemarin udah kita bahas. Nah, begitu tuh. Kemudian wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kita mau diatur bagaimana hukum kuli netein. Dulu di Arab udah biasa, ada perempuan kurang berpunya, dia kuli netein, menetekan anak, kuli. Jadi mohon maaf, ini Islam lebih mulia. Mohon maaf, bukan kami melarang nete sama sapi, bukan. Lebih mulia. Sesudah ibu, nggak mau dengan ibu tuh maksudnya yang ngelahirin tuh bocah. Boleh saja ditetein kepada ibu yang tidak ngelahirin tuh bocah, yakni perempuan yang kagak ngelahirin anak, boleh. Dalam Islam ini diatur. Sekarang sudah nggak ada yang kayak begitu. Kalau di Indonesia adatnya nggak ada, dari dulu kuli netein tuh. Andai pun terjadi ada, karena dia ibunya lagi ke sawah, ke kali, bapaknya kerja, anaknya nangis, si kakak yang suruh nunggunya nggak ada, tetangga gendong, tetein, itu baru bisa terjadi di kita punya negeri kasus netein. Tapi kalau sengaja ngajak kuli netein, di kita punya negeri nggak ada adatnya. Kalau di Arab biasa, itu begitu. Jadi wa in aradtum an tastardi'u auladakum, kalau Anda mau dikulikan netein anak kepada orang lain, boleh enggak? Fala junaha alaikum, boleh saja. Si istri nggak mau netein sama orang lain aja, Pak, nggak apa-apa. Atau bermasalah si istrinya, gitu. Itu Islam datang, kesehatannya gak bagus, ini karena banyak penyakit, sehingga kalau air susunya dalam teori dokter bakal jadi penyakit kalau diminum. Ini yang disebut penyakit turunan, begitu. Penyakit turunan, begitu. Babanya waktu ngaji sama guru mulai bismillah ngantuk, guru bismillah, kalau udah wudu alat melek, anaknya begitu. Ini namanya penyakit turunan. Emang begitu. Kan ada orang ini mau dari turunan gula, yang bapaknya kena gula. Sebetulnya enggak, itu dari teteknya itu bakal muncul penyakit genetik. Itu dari tete itu. Ini orang berpenyakit, jangan dikasih anaknya. Itu begitu, kasih orang lain. Itulah fungsinya ada ajaran kuli netein. Begitu. Lebih muliaan Islam mengadakan begini dibanding netein sama sapi. Sebab nih orang muslim sholat, dia puasa Ramadan, dia baca Quran, dia baca sholat, bagus. Amanah. Sapi enggak baca Quran, enggak sholat, enggak puasa,
begitu sapi, begitu kayak begitu. Maka masih muliaan daripada kuli menetekan itu, menetekan. Begitu, karena penting. Apalagi lebih solehahan orang lain, lebih saleh orang lain dibanding bini kita. Tetein sama orang lain, tetein. Itu begitu. Dulu ada ulama, gurunya Imam Ghazali, namanya Imamul Haramain. Kitabnya hebat, sebagai induk di dalam madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngarang kitab 4, Al-Muwatta, Al-Buaiti, Mukhtasar Muzani, Al-Imla, Al-Um. 4 kitab hukum induk madhab Syafi'i. Dari 4 itu diringkas oleh ulama besar, Imam Haramain, namanya Abdul Malik Al-Juwaini, ulama besar dari Irak. Imamul Haramain, kitabnya besar, Nihayatul Matlab. Dulu nggak ada keluar, Allah kasih kemudahan, belakangan dicetak oleh Darul Minhaj, 20 berapa itu ya, 3 jilid itu kitab itu, Nihayatul Matlab. Sudah 1000 tahun lebih usianya, begitu, 1000 tahun lebih, besar. Ini karya dari siapa? Imam Haramain. Ada sejarahnya. Kenapa hebatnya kayak begitu Imam Haramain? Universitas namanya An-Nizamiyah. Di antara anak didiknya itu Imam Ghazali. Orang kagum sama Imam Ghazali, maka dia kudu mengenal siapa gurunya Ghazali, yang ngedidik, nyetak Ghazali, pinter kayak begitu. Itulah Imam Haramain salah satunya. Maka Imam Haramain punya bapak namanya Abu Muhammad Al-Juwaini, alim kabir, hebat. Kerjaannya tukang nulis karena tulisannya bagus. Nulis, juru tulis. Nyalin kitab. Kerjaannya. Sampai ngumpulin duit. Orang nggak punya Abu Muhammad Al-Juwaini, tapi nyalin kitab gitu. Bahasa kita orang ngetik kalau orang belakangan. Kalau zaman dulu kan nggak ada mesin ketik, jadi nyalin. Sampai kebeli budak. Dilihat solehah, akhirnya kemudian lahirlah Imam Haramain. Imam Haramain ini dibilang sama ini budak, jangan ditetein sama siapa-siapa. Kau yang harus ditetein. Nah, bininya jangan sama siapa-siapa. Kau yang harus ditetein sama bininya. Imam Muhammad Al-Juwaini masyhur itu di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, biografi ulama-ulama besar madhab Syafi'i ditulis. Itu kemudian satu hari beliau merasa badan kurang sehat, ditetein sama tetangganya yang nggak dikenal oleh Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, nggak dikenal oleh abahnya Imam Haramain. Dia pulang ngajar, dilihat lagi ditetein sama orang lain, dicekek anaknya, Nah, bininya ditegur, kenapa anda tetein sama orang tanpa izin saya? Begitu, kalau saya bilang jangan tetein orang lain, cekek, sampai muntah, mulutnya dia masukin, sampai muntah. Jangan lagi, nggak boleh ditetein nama sembarang orang, nama Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, karena ASI yang didapat ASI terbaik, bukan karena ASI terbaik dari ibu, bukan. Kalau nggak sholat sama aja ibu tidak terbaik, begitu. Karena ini ahli ibadah, maka muncullah anak yang disebut Imamul Haramain. Imamnya 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Itu begitu. Tapi abahnya masih hidup, anaknya masih muda jadi kiai gede. Satu hari dalam mengajar dia marah-marah anaknya, marah-marah.
Kata abahnya Abu Muhammad Al-Juwaini, iya. Dibilang itu anaknya marah-marah Pak Kiai, anak Pak Kiai, Romo Yai, anaknya marah-marah. Kata Imam Abu Muhammad, masih nyesak kayaknya, sedikit dari susu yang dia isep, yang enggak keluar sisa-sisanya. Maka kalau sewaktu-waktu marah-marah, jangan diambil hati. Kata Imam Abu Muhammad, orang dulu begitu, rapi, nggak mau sembarang orang, itu begitu. Gitu. Jadi anak kita ditetein sama sapi, nggak sholat. Anak kita disuruh sholat susah, emang juga emaknya juga sampi, ya kan begitu. Ini penting, penting. Apalagi emaknya hafal Quran walaupun kulhu, kan Quran juga ya kan, gendong anak, netin bacain kulhu, bagus produksi susunya kepada anak. Itu mau dokter nggak ngerti, lagi puasa nggak usah puasa, justru lagi puasa bagus. Netin anak, tetenya ahli ibadah, lagi nggak puasa, udah nggak usah puasa, biar bangun anaknya, orang biar bagus. Allah udah ngatur begitu, aturan dari Allah, nggak usah berlebihan. Bagaimana kalau netain sama orang? Enggak apa-apa, asal kita bayar yang wajar. Berapa standarnya? Bayarannya itu bayar kulinete. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang perempuan ke rumah ibundanya Siti Aminah, tok-tok pintu, adakah bayi yang mau ditelein? Iya ada. Gitu. Ayahnya mana? Ayahnya udah wafat dari umur 2 bulan. Tapi kakeknya ada, sayang banget. Ogah kakek, cucu bukan dia doang. Enggak kayak ayah sayangnya. Bayaran kakek ya beda sama bapak, nggak ada, keluar lagi, sampai capek juga ibunda Nabi. Datang Halimatus Sa'diyah, Assalamualaikum warahmatullahi, adakah bayi? Paling juga sama yang lain, pasti anak yatim ogah, udah begitu. Dia bilang, ada apa ibunya, ada apa? Begitu dijelasin, ini anak saya nih yatim, udah banyak yang mundur ini. Tapi Siti Halimah ngelihat Nabi, baru sekali lihat jatuh sayang yang luar biasa. Udah saya aja gitu, nggak apa-apa. Tapi panjang cerita itu, saya mau potong 2 tahun kontraknya. Tuh namanya begitu, bayar 2 tahun, bayar di depan semuanya langsung begitu, bayar 2 tahun. Udah 2 tahun habis, balikin, tapi pengen nambah kontrak karena merasa banyak keuntungan dengan mengasuh Nabi, nambah lagi 2 tahun, jadi 4 tahun. Halimatus Sa'diyah merawat Nabi, netein, koni nete biasa dalam Arab. Ya Rab, bolehkah? Boleh, asal kita bayar upah begitu, upahnya yang wajar, begitu berdasarkan kesepakatan standar. Adapun masalah kontrak mengasuh anaknya terkait dengan upah enggak jadi syarat. Menyerahkan upah pada waktu transaksi kontrak cash kala itu bukan syarat kontrak. Tapi
adalah dalam rangka supaya gila, ngurusnya bagus, karena sudah kelihatan gajinya nggak ditipu kan, udah ini buat gaji momongnya, ininya. Nah, buat ganti popoknya, ganti salinnya, ininya udah diatur. Berapa? 2 tahun. Kontrak kerja tuh 2 tahun. Di luar negeri tuh begitu. Semuanya kontrak. Emang begitu dulunya 2 tahun. Kontrak. Sekarang setahun diperkecil. Jadi baru 6 bulan udah sempat jantung. Gitu. Ini nggak benar nih harusnya begitu. Islam itu lama. Ini kontrak. Begitu supaya sang ibu girang, senang begitu. Karena kalau dia senang, neteinnya berpengaruh bagus pada air tete. Ini lagi marah-marah nih, laki marah-marah, bini lagi kesel, ngamuk, anaknya nangis, dia ditetein, jiwanya kesel, anak ini temperamen nantinya. Jadi berpengaruh dari tete itu dalam kehidupan. Semuanya, termasuk yang penyakit-penyakit itu. Inilah yang disebut penyakit turunan. Ini gula nih turun, bapak kena gula ini. Itu karena begitu, dinetein, munculnya itu penyakit. Begitu munculnya. Bahkan dari produksi awal. Kenapa ada orang kena panas dikit pingsan? Kena panas dikit aja pingsan. Itu berangkat dari awal yang kurang bagus. Kalau menimpa kita yang hadir di Nurul Fikr ini, kita harus ingat-ingat kasus dulunya. Kita lagi marah, kita lagi demam, habis kehujanan, demam, badan enggak fit, tapi kita pengen berhubungan dengan bini. Gitu, badan kurang fit habis kehujanan, bini tidur nggak pakai CD, dia pulang, ini bini ngerti, badan si sakit dia, hujanan dia meriang, tidur juga. Maka sperma ini jadi anak, sperma panas karena suhu badannya panas si suami masuk, maka suhu sperma ini jadi orang yang berkarakter badannya panas, maka nanti kena panas dikit roboh dia. Kenapa? Karena suhu badannya panas. Tuh Islam mau ngajarin kan ke situ. Berangkat dari awal begitu, berangkat dari awal begitu. Dilihat semuanya ada hubungan, netein begitu, nggak sembarangan tetein. Makanya hafalin, ada Majmu Syarif, perempuan tuh suruh ngafalin surat Kahfi, surat Yasin, Tabarak, Al-Waqi'ah, Ad-Dukhan, As-Sajadah, begitu, Al-Muluk, begitu. Kenapa nih? Karena bakal netein nggak kepegang Quran, megang anak, jadi masih bisa sambil gendong anak bacain Quran, bacain ini, begitu. Jadi enak sambil zikir, kuping bayi dengar, darahnya dengar, mengalir zikir masuk, dan ini nutrisi mahal. Yang kayak gitu sambil netein tuh, dibacain Yasin kayak kulhu, kayak karena bisanya kulhu, nggak apa-apa, jadi anaknya baik, nurut. Ada juga ibu-ibu ya baru ngajarin, mana anak udah gede lagi, ya nyalain guru ini, mau kan ajarannya dari dulu begitu. Ini emang begini, ya udah ngajarin ilmu aja buat anaknya, buat cucunya ajarin kayak begitu, tata aturan biar bagus. Boleh kita kulit netein, cuman ada aturannya. Kalau netein sama orang tuh nanti dia jadi ibu susu, anaknya jadi saudara,
saudara sesusu. Artinya kita nggak boleh kawin sama dia, nggak boleh kawin sama saudara kita, cuman saudara, nggak ada kaitan dengan warisan, nggak ada, cuman saudara susu. Maka Nabi sama Sayyidina Hamzah paman Nabi tapi saudara Nabi, karena mengisap susu yang sama. Sebelum Nabi nete sama Halimatus Sa'diyah, Sayyidina Hamzah sudah lebih dulu nete sama dia, maka saudara sesusu. Ada lagi Utsman bin Mad'un, saudara Nabi, satu susu. Saudara, kalau menyusu kepada perempuan salehah bagus, begitu bagus. Anak tuh. Jadi kasih upah yang wajar, yang bagus. Kalau mau ditetein orang lain, banyak penyebabnya. Apa? Ya satu, nggak mau dia netein anak karena bukan kewajiban, boleh. Dua, karena dia badannya berpenyakit, kata dokter nggak bagus buat perkembangan anak, kan kudu orang lain. Ketiga, karena dia mau nikah lagi, kan begitu. Ibaratnya dia itu, mohon maaf, suaminya wafat, ini anak masih kecil, baru lahiran, lakinya mati. Penyebab apa? Keluarga lakinya tetein, enggak. Nanti saya kurang menarik, nggak bisa. Kalau mau sama saya bayar, kan bisa. Begitu. Jadi netein ini tidak wajib. Halbah saja kolesterol. Kalau mau sama orang lain boleh bayar. Sama orang lain aja bayar, apalagi sama bini kasih. Nih, neng, upah netein, saya beliin kelang 200 gram. Girang ibu, girang nggak bu? Ah, girang, ya bagus, cakep. Tuh kayak begitu, begitu bagus, upain. Itu kayak begitu ajarannya. Kemudian wattaqullah, kita kudu takwa kepada Allah, jangan sembarangan sama bini, diajak musyawarah, saling ridho, netein, hormati, sayangi, jangan menyakiti, jangan menyalahi ajaran agama. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Kita kudu tahu Allah melihat apa yang dilakukan oleh kita. Kenapa? Ketika ditetein sama orang lain, kita tenang. Ntar dia kan Allah tahu, dah serahkan nama Allah. Ini orang baik, sesuai kesepakatan, kontrak netein, bayar, dah. Itu begitu. Cuman di kita punya negeri tidak ada adat istiadat kuli netein. Ini, tapi andai ada di satu daerah begitu, jangan salahin, karena memang di Al-Quran boleh saja. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 233, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Boleh saja begitu, boleh saja, aturannya begitu. Dah segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada pengumuman, silakan. Ada yang ditanya? Oh iya, baik, nanya, boleh. Yang menjadi saudara sesuatu itu apakah hanya sekedar minum beberapa bubuk, yang contohnya di kampung saya itu kadang-kadang seperti itu, dan diceritakan bukan kita mentetangga, tapi kalau untuk selama beberapa bubuk aja, apakah itu nantinya akan menjadi saudara sesuatu yang tadi ceritanya? Iya, nanti pada materi panjangnya ada lanjutan hukumnya memang. Jadi kalau kita kulinetein, kalau kita kan hanya baru sebatas hukum menetekan anak kepada orang lain, hukumnya boleh. Lagi hanya sebatas menerangkan itu. Bagaimana status anak dengan ibu susu? Nah, ayat ini tidak menyinggung itu lagi.
Tapi karena ditanya bagaimana, ada aturannya 5 kali tetean. 5 kali tetean. 5 kali. 5 kali itu 5 periodik, bukan 5 isepan. 5 kali tetean itu 5 periodik, bukan 5 isepan. Andai bayi ngisep sampai 5 kali, dari nangis kemudian diem, ini baru 1. Tapi andai dia ngisep sekali isep, dia diem, tidur, bangun lagi nangis, tetein lagi, isep sekali, ini namanya udah 2, dan kalau seterusnya jadi 5. Jadi 5 tetean itu 5 periodik, bukan 5 isepan. Bisa saja 5 isepan kalau periodiknya 5, begitu. Tapi kalau cuman baru 2 kali, jadi bukan masalah itu. Umumnya 2 kali kasusnya terjadi, dilihat aja neteinnya bagaimana. Artinya ketika nangis ditetein dia diem, habis dia diem, begitu tidur lagi masih digendong di kita, dia bangun nangis lagi, ngisep lagi, itu 2, walaupun sekali gendongan, bukan 5 gendongan. Jadi 5 periodik. 2 umurnya di bawah 2 tahun umurnya. Jangan muncul pertanyaan ada seorang suami nete sama bininya jadi anak, enggak begitu, jangan dicatat. Jadi anak enggak, dilihat itu yang nete umur berapa, begitu. Ini harus di bawah 2 tahun, itu begitu. Allah ada. Kalau dibuat materi masalah rebo kasan kayak gimana? Masalah rebo kasan, waduh, rebo